Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saya dari Universitas Dian Nuswantoro dengan NIDN 0707038202. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada video kali ini akan ada dua bagian. Yang pertama, video tentang pemaparan RPS, dan yang kedua adalah video tentang pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah e-commerce atau e-dagang. Dosen pengembang RPS adalah Khairul Umam, saya sendiri, dan koordinator mata kuliah adalah Bapak Entot Suhartono, Eskom, Mkom. Sedangkan Kaprodi adalah Ibu Tri Esti Rahayu Ningtyas, SEMM. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep bisnis e-commerce. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat website sederhana dengan menggunakan aplikasi CMS atau WordPress. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat website toko online sederhana dengan menggunakan aplikasi CMS e-commerce, bisa menggunakan WooCommerce, Zencat. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu membuat halaman website sendiri dengan menggunakan script HTML, CSS, dan framework Bootstrap. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai konsep bisnis e-commerce dan praktikum untuk merancang dan membangun website toko online dengan aplikasi CMS. Bisa menggunakan WordPress, WooCommerce, Zencat. Yang berikutnya, mata kuliah ini juga memberikan praktikum untuk membuat halaman web dinamis dengan menggunakan pemrograman script HTML, CSS, dan framework Bootstrap. Pada mata kuliah ini, materi pembelajaran yang nanti akan disampaikan adalah yang pertama, pengantar konsep bisnis e-commerce. Yang kedua, membuat halaman website sederhana, blog dengan aplikasi CMS, menggunakan Blogger atau WordPress. Yang ketiga, membuat toko online dengan aplikasi CMS. Yang keempat, membuat halaman website sederhana dengan HTML. Yang ketiga, mendesain tampilan halaman website dengan CSS. Dan yang terakhir adalah membuat halaman website dinamis menggunakan framework Bootstrap. Adapun pustaka yang nanti akan digunakan yaitu ada e-commerce, memahami perdagangan modern di dunia maya, ditulis oleh Adi Nugroho, penerbit Informatika 2008. Yang berikutnya ada Get Bootstrap atau framework yang nanti akan digunakan, dan yang berikutnya ada materi dari w3school.com. Sedangkan pendukungnya adalah ada e-commerce, Fundamental and Application, Henry Chen, Raymond Lee, Taram Dillon, dan sebagainya. Ada juga e-commerce business, teknologi, society, TNE, Kenneth C. Loudon, dan seterusnya. Juga electronic commerce atau e-commerce, managerial and social network perspective, Ephraim Turban, David King, J. Q. Lee, Ting Peng Liang, Deborah C. Turban, Springer, tahun 2015.
Adapun perangkat lunak yang nanti akan digunakan untuk media pembelajaran adalah aplikasi text editor yang nanti akan menggunakan Notepad++, berikutnya juga browser untuk melihat hasilnya, dan berikutnya juga menggunakan framework Bootstrap. Yang berikutnya media pembelajaran yang digunakan perangkat lunak yaitu CMS, Content Management System toko online, nanti akan menggunakan OpenCart, dan perangkat keras yang digunakan adalah LCD proyektor dan laptop atau komputer untuk praktikum. Untuk tim teaching pada materi perkuliahan ini adalah Bapak Antot Suhartono dan saya sendiri Khairul Umam. Sedangkan mata kuliah syarat pada mata kuliah e-commerce ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dalam RPS ini sudah disusun materi pembelajaran mulai dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-14 atau minggu ke-15 untuk UAS. Mata kuliah ini dilaksanakan di lab komputer atau termasuk dalam mata kuliah praktikum dengan catatan berikutnya adalah rencana tugas mahasiswa. Ada 2 rencana tugas yang nanti akan disampaikan ke mahasiswa. Yang pertama adalah tugas membangun toko online dengan CMS, WordPress, OCommerce atau Zencat. Tugas ini disampaikan sebelum dilaksanakan ujian tengah semester, atau tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan ke-7 sebelum ujian tengah semester. Bentuk tugasnya adalah membuat proyek toko online, capaian pembelajaran mata kuliah atau subcapaian pembelajaran, mahasiswa mampu merancang konsep toko online, mahasiswa mampu membangun toko online dengan CMS. Sedangkan deskripsi tugasnya adalah merancang dan membangun website toko online dengan CMS. Metode pengerjaan tugas, yang pertama menyusun konsep bisnis e-commerce untuk toko online, menyusun konten-konten yang ada di dalamnya. Yang berikutnya membangun website toko online dengan CMS. Yang ketiga mempresentasikan hasil rancangan website toko online. Adapun bentuk dan format luaran adalah objek project website e-commerce toko online untuk masing-masing mahasiswa, terdiri dari halaman utama, galeri produk, halaman transaksi, halaman promosi, dan profil usaha. Yang kedua, bentuknya adalah slide presentasi PowerPoint, terdiri dari teks, grafik, tabel, gambar, animasi, ataupun video minimum 10 slide dikumpulkan dalam bentuk soft copy format ekstensi PPT dengan sistematika nama file, e-commerce 01 dan dilanjutkan dengan NIM-nya. Yang berikutnya indikator, kriteria, dan bobot penilaian. Ada konsep bisnis 30%, perancangan dan pengembangan website 50%, dan presentasi 20%. Dilaksanakan pada pertemuan ke-6, ke-7 untuk penilaiannya. Yang berikutnya adalah tugas membangun halaman web dinamis untuk promosi atau profil company. Ini dilaksanakan setelah UTS dan dipresentasikan sebelum ujian akhir semester.
Bentuk tugasnya adalah proyek halaman promosi atau profile company. Subcapaian pembelajaran mata kuliah untuk tugas ini adalah mahasiswa mampu merancang konsep promosi dan profile company. Yang berikutnya, mahasiswa mampu membangun halaman web dinamis untuk promosi atau profile company. Deskripsi tugas yaitu merancang dan membangun website dinamis untuk promosi atau profile company. Metode pengerjaan tugas menyusun konsep promosi atau profile company, membangun website dinamis promosi profile company dengan Bootstrap, dan yang terakhir adalah publish rancangan halaman website dinamis ke internet. Bentuk dan format luaran, yang pertama ada objek garapan berupa website dinamis promosi atau company profile. Bentuk luaran yang kedua adalah website dinamis yang menerapkan framework Bootstrap dan jQuery. Yang kedua adalah publish website dinamis ke internet. Adapun indikator, kriteria, dan bobot penilaian pada tugas tersebut adalah konsep halaman web dinamis 20%, sedangkan pengembangan website 50% dan publish ke internet 30%. Pelaksanaan ujian penilaian presentasi akan dilaksanakan pada pertemuan 14 atau sebelum ujian akhir semester. Berikutnya akan saya sampaikan video tentang pembelajaran pada pertemuan ke-12. Jadi pada pertemuan ini sudah mengetahui tugas yang harus dikerjakan dan mereka sudah mulai membangun proyek website dinamis untuk promosi atau company profile. Berikut video pembelajaran yang dilaksanakan di lab komputer sebagai berikut. Baik ya teman-teman, akan saya buka dulu perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang e-commerce atau e-dagang. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat dan membawa hasil yang baik untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita hari ini adalah kita akan belajar bagaimana membuat halaman website sendiri yang sudah teman-teman pelajari kemarin. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini itu adalah bagian yang keempat. Mahasiswa mampu membuat halaman website sendiri dengan menggunakan script HTML. Jadi teman-teman nanti bisa membuat halaman website sendiri untuk keperluan e-commerce, yaitu dengan menggunakan script HTML, CSS, framework, Bootstrap. Ya, nanti kita akan awali dengan penggunaan script HTML. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang form yang digunakan pada HTML. Pada form HTML ada beberapa elemen ya. Jadi elemen form ini berfungsi untuk mendefinisikan form terkait. Elemen ini mempunyai atribut yaitu action dan method. Atribut action berisikan aksi terhadap form yang dikirim, dan atribut method berisikan method form melakukan proses pengiriman dengan menggunakan get atau post. Nanti akan kita praktekkan kapan menggunakan get dan kapan menggunakan post. Berikut contoh sintak yang kita gunakan untuk elemen form. Berikutnya pada elemen form itu ada beberapa elemen lagi di dalamnya. Jadi form itu merupakan bagian dari sebuah halaman yang nanti di halaman tersebut digunakan untuk melakukan proses input data atau input
formulir yang akan kita buat. Pada elemen form terdapat yang pertama ada elemen input, yaitu elemen input berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Elemen ini mempunyai atribut, yaitu yang pertama name, berikutnya size, berikutnya type atau tipenya, value, dan checked. Jadi ada 5 bagian itu yang nanti akan digunakan pada elemen input. Yang perlu diperhatikan adalah type-nya. Jadi type itu ada beberapa jenis yang nanti berupa bisa teks, bisa radio button, bisa macam-macam yang nanti akan kita praktekkan langsung. Berikutnya ada checked. Jika type-nya itu berupa checkbox, nanti akan ada pilihan yang tercentang ya, yang terpilih atau yang tercentang. Ini contoh dari input. Jadi nanti kalau misalkan teks, nanti dia berupa inputan harus kita ketik. Tapi kalau dia type-nya berupa checkbox, berarti kita harus memilih mencentang. Radio ini juga kita harus memilih. Ketika submit, nanti perintahnya inputnya itu berupa submit atau reset untuk mengembalikan kondisi awal atau mengosongi ya. Berikutnya di elemen yang lain dari form yaitu ada elemen select, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan opsi atau pilihan ya pada form control. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, size, multiple, atau diizinkan banyak pilihan. Elemen ini harus berada di dalam elemen form. Jadi selain tadi ada input, ini juga ada elemen select yang pada bentuknya atau pada penggunaannya nanti pada pilihan misalkan seperti bisa digunakan untuk jenis kelamin misalkan ya. Jenis kelamin itu kan pilihan. Pilihan itu salah satunya bisa menggunakan namanya elemen select. Nanti di dalam elemen select itu ada namanya elemen option ya. Jadi itu mendefinisikan pilihan pada menu select. Jadi di dalam select itu pilihan-pilihan yang ada itu didefinisikan dengan elemen option. Nanti akan kita praktekkan bersama. Elemen ini mempunyai atribut selected atau yang terpilih defaultnya itu bisa diatur. Ketika form pertama kali dibuka itu akan terdefault pada pilihan yang mana. Atribut selection, selected, opsi terpilih, dan atribut value berisikan nilai elemen dari option. Contohnya ini ya. Terus berikutnya yang terakhir yang biasa kita gunakan dalam form itu adalah elemen text area. Sebenarnya text area ini hampir sama dengan teks biasa. Yang paling membedakan dari text area ini adalah bisa untuk beberapa baris yang biasa kita implementasikan dalam salah satu contoh adalah penulisan dalam bentuk paragraf atau jumlah yang cukup besar, misalkan alamat, itu biasa menggunakan namanya text area. Itu berfungsi sebagai input control form untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Elemen ini mempunyai atribut name, calls, dan rows. Name untuk mendefinisikan nama input, sedangkan calls mendefinisikan jumlah kolom teks area, sedangkan rows mendefinisikan jumlah baris teks area yang terlihat. Ini contohnya. Saya juga akan menunjukkan bagaimana penggunaan dari yang tadi saya jelaskan ya. Yang pertama ada input. Nah, ini ada input ini. Input yang tadi kita salah satunya adalah input text. Ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada name. Ini untuk mendefinisikan variabel ini sebagai kontrol nanti akan digunakan dalam definisi form. Berikutnya ada size dan ada value. Terus di bawahnya ada input dengan type atau
tipenya itu checkbox atau yang mode dicentang itu ya. Terus berikutnya ada input lagi, tipenya itu radio. Radio itu pilihan yang bentuknya bulat ya. Nanti kalau dalam bentuknya di form itu seperti ini ya. Nanti caranya adalah kita buka di browser. Nah, ini menggunakan input teks, sedangkan ini menggunakan input checkbox. Kalau umur seperti ini, yang ada pilihan seperti ini, itu menggunakan radio. Nah, ini radio. Sedangkan yang tadi saya jelaskan select, itu adalah bentuk yang seperti ini. Nah, ini menggunakan elemen select. Sedangkan isinya di dalam ini, itu menggunakan option. Nah, ini yang tadi. Nah, ini menggunakan option. Nanti kalau kita mau menambah optionnya atau menambah pilihannya, maka ini tinggal kita tambahkan di bagian sini ya. Terus berikutnya ini ada selected. Nah, ini selected ini adalah default yang nanti otomatis terpilih ya. Yang otomatis akan terpilih. Yang berikutnya tadi ada text area. Text area yang tadi saya sebutkan itu. Nah, ini bisa memasukkan untuk beberapa baris. Ya, ini ya. Kalau di bagian input teks biasa ini, maka ini ya satu baris. Nah, ini untuk satu baris, sedangkan menggunakan text area itu untuk beberapa baris. Terus tadi ada input, ada submit, ada reset. Nah, ini bisa menggunakan, nanti hasilnya adalah tombol seperti ini. Ya, berikutnya nanti kita akan secara bersama-sama belajar bagaimana membuat form input data dengan bentuk tampilan seperti ini. Silahkan melanjutkan project yang sudah kita buat kemarin. Jadi teman-teman sudah membuat bagaimana membuat form input. Nah, ini ya. Jadi silakan kemarin sudah membuat form input ini. Silakan teman-teman lanjutkan untuk menampilkan data dari hasil form input yang teman-teman buat. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak tampil. Sudah berubah 4 bagian. Coba Mbak Mel bisa pindah sebentar Mbak ya? Tak lihatnya coba sebentar. Ya, di sini. Coba sekarang pertama ini kan sudah menampilkan tempatnya belum muncul. Ya. Oh ya, oke. Ini sudah terbaru yang belum tadi. Tadi saya WA. Ya. Sebentar Pak ya. Sudah dari WA yang saya kirim ya. Ini diisi dulu Pak. Pertama diisi. Ini ya, coba sekarang. Ini kan sudah muncul. Sekarang ini diisi Pak. Oke, sini diisi. Ini jalan. Ini kan sudah muncul. Tinggal ini yang perlu tambahkan. Tempat. Sudah ditambahkan ini. Ini jangan minimal dengan ini. Ada ya. Simpan. Terus cara menambahkan. Cara melihat. Dari situ. Hilangnya kemana? Dari yang saya bilang tadi.
Nah, tadi yang dari saya kirim ini bukan loh. Tapi filenya bukan ini namanya. Coba WA-nya mana? Ini ya. Coba lagi karena ini memastikan ya. Form input ini ya. Nah kan ini. Dulu kerjakannya di mana, Pak? Di file mana? Di folder mana? Ini ya. Ini ya, saya tahu ini ya. Ini tinggal menambahkan perintahnya ini, Mbak. Ini kan belum ada tadi tempat alamat sampai. Ya, tambahkan lagi, Mbak ya. Sudah, Mas. Gimana, Mbak?